Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mengikuti petunjuk Tuhan itu harus dan harga mati dan tidak boleh ditawar-tawar. Dan itu sebagai tanda kita mengikuti seluruh kehendak Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaannya begini, bagaimana jika petunjuk Tuhan itu aneh dan tidak masuk akal? Dan sekalipun ada petunjuk Tuhan yang aneh dan tidak masuk akal, Yosua yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel, ia tetap mendengar dan melakukannya apa yang menjadi petunjuk Tuhan itu. Dan justru dengan petunjuk Tuhan yang aneh dan tidak masuk akal itulah yang membawa Yosua dan tentara-tentaranya menang atas Yeriko dengan runtuhnya tembok Yeriko. Dan petunjuk Tuhan tersebut kita akan baca di dalam Yosua pasal 6 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Puji Tuhan, jadi yang saya maksudkan aneh dan tidak masuk akal karena ini peperangan untuk kalahkan Yeriko. Dan ini adalah perang yang paling aneh sepanjang zaman. Sebab berperang berarti angkat senjata, maju, serbu, dan lain-lain. Dan yang menjadi petunjuk Tuhan untuk berperang adalah setiap hari keliling 1 kali dan lakukan itu selama 6 hari. Dan untuk hari yang ketujuh keliling 7 kali. Dan waktu mereka keliling 1 kali di hari yang pertama, sudah pasti pahlawan-pahlawan Yeriko yang gagah perkasa itu akan was-was, siap siaga. Sebab jangan-jangan ini adalah strategi Yosua dan tentara Israel untuk menyerang mereka. Dan waktu mereka berkeliling di hari yang kedua, mereka lakukan seperti di hari yang pertama, yaitu mereka cuma berkeliling lalu pulang ke perkemahan. Dan hari yang ketiga pun sama. Selesai mereka berkeliling tidak bikin apa-apa, lalu kembali pulang ke perkemahan. Dan hari selanjutnya mereka pun lakukan demikian. Dan karena Yosua, imam-imam dan tentara-tentara Israel hanya berkeliling saja dan tidak bikin apa-apa, lalu kembali pulang ke perkemahan, sudah pasti tentara-tentara Yeriko dan pasukannya akan mengolok-olok, tertawain, menghina mereka. Sebab bagaimana perang cuma keliling-keliling? Kok berperang lalu cuma putar-putar, nak capek kah? Dan puji Tuhan, kalaupun mereka dapat olokan, hinaan, dan lain-lain, ayatnya yang ke-10 firman Tuhan berkata, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ayat ini berkata, Yosua memerintahkan mereka tetap diam dan jangan terpengaruh sekalipun ada olokan-olokan, ada hinaan, ada cacian. Yang ada adalah tunggu perintah Tuhan selanjutnya untuk bersorak. Dan puji Tuhan, setelah mereka lakukan petunjuk Tuhan sampai di hari yang ketujuh untuk 7 kali keliling, ayatnya yang ke-20 firman Tuhan berkata,
Mereka ini diperintahkan untuk bersorak. Dan apa yang terjadi? Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Sehingga Yeriko pun dikalahkan. Jadi mengikuti petunjuk Tuhan yang aneh dan tidak masuk akal, justru itulah yang menjadi penentu kemenangan Yosua dan pasukan-pasukannya atas Yeriko yang punya tembok yang kokoh, yang mustahil dapat dikalahkan, apalagi dapat diruntuhkan. Hal ini membuktikan justru kemenangan mereka itu semua karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.